pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kakak Indah senang sekali bisa bertemu kembali bersama adik-adik di ibadah sekolah minggu ini. Dan tentunya Kakak Indah yakin dan percaya bahwa adik-adik terus dalam penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat, kuat, begitupun dengan Kakak Indah. Dan itu pun juga karena tentunya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu menyertai kita, yang selalu ada dengan kita dalam suka maupun duka dan selalu menemani kita. Kita akan beribadah pada hari ini, dan Kakak Indah juga yakin bahwa peribadahan melalui online ini tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk mengikuti ibadah online seperti ini. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, kita masuk dalam doa pembukaan untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. 3. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, bahkan di pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah menjaga kami dari malam sampai saat ini Tuhan, kami masuk dalam ibadah sekolah minggu. Berkati hati-hati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada dalam ibadah saat ini, Engkau berkati Bapa, biarlah hati dan pikiran mereka tertuju hanya kepadamu Tuhan. Mulai dalam segala rangkaian ibadah kami di pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya, kami buat itu semua dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan seperti biasa. Adik-adik, apa yang sudah disiapkan oleh mama di rumah atau bapak, mari adik-adik siapkan persembahan itu seperti biasa, masukkan ke dalam amplop. Dan setelah itu, setelah ibadah, adik-adik nanti serahkan kepada kakak pengasuh dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari adik-adik kita iringi dari nyanyian persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu GKI Petra Bucen 2 Entro. Shalom, di hari Minggu yang kudus ini kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan membaca bersama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami datang kepadamu di saat pagi hari yang berbahagia ini, hari kudus Tuhan, hari Sabat Tuhan. Kami mengucap syukur bersama anak-anak sekolah minggu GKI Petra Bucen 2 Entro, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Oleh sebab itu kami minta Tuhan datang dan memberkati kami sekalian, sehingga firman-Mu tetap menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan memberkati kami sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan baca firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Namun kakak akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, kakak minta silakan adik-adik nanti melanjutkan di rumah adik-adik masing-masing. Judul dari pembacaan Alkitab di pagi hari ini adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik adik-adik, dari renungan, dari pembacaan firman Tuhan tadi yang menjadi nats renungan kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Namun kita hanya membaca dari ayat 1 sampai ayat 10. Untuk itu yang kakak ambil untuk menjadi nats renungan kita pada ayatnya yang ke-6, yang berkata demikian, yang berbunyi demikian. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu.
Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Di sini adik-adik kakak memberi satu tema kecil, nama yang penuh kuasa. Baik adik-adik, renungan kita, pembacaan kita di sini dia menceritakan tentang seorang pengemis. Pasti adik-adik tahu pengemis itu seperti apa. Pengemis itu dia suka meminta-minta sedekah kepada orang yang selalu lewat di suatu tempat. Dan dia suka duduk, pengemis itu suka duduk di depan tempat rame, tempat yang sering dikunjungi orang. Dan dia akan meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat pada saat itu. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26 ini, namun kita hanya membaca pada ayat 1 sampai ayat 10. Ini menceritakan tentang seorang pengemis. Dan pengemis yang dimaksudkan di dalam bagian pembacaan firman Tuhan ini adalah pengemis yang benar-benar dia sudah lumpuh sejak lahir. Dan dalam pembacaan kita tadi sudah dijelaskan bahwa dia sering duduk di depan pintu gerbang indah, di mana dia duduk dan meminta belas kasihan orang. Dan pada saat itu Rasul Petrus sedang lewat di tempat di mana pengemis itu duduk dan meminta sedekah. Si pengemis itu langsung dia mengenal Petrus, sang rasul itu. Dan apa yang terjadi di sana adik-adik? Dia langsung pun meminta belas kasihan dari Petrus untuk dapat memberikan sedekah kepadanya. Dan dia harapkan Rasul Petrus dapat memberikan dia sejumlah uang. Namun apa yang diharapkan oleh pengemis itu tidak ada pada Rasul Petrus. Seperti apa yang telah kita baca di dalam firman Tuhan, ayat pilihan kita yaitu ayatnya yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Seketika itu juga pengemis itu dapat berjalan. Itulah kuasa Allah, kuasa Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kita harus percaya bahwa dengan nama Yesus tidak ada yang mustahil. Dan pada saat itu pula si pengemis itu dapat berjalan kembali. Dan pengemis itu tidak mendapat lagi belas kasihan dari orang yang sering memberi sedekah kepadanya. Dirinya lebih berharga, dan sekaligus ia dapat mencari nafkah dengan cara yang lebih terhormat. Dengan kelumpuhannya disembuhkan, si pengemis bisa mandiri, dan dia dapat berjalan ke sana kemari tanpa bantuan orang lain, dan tidak dapat lagi merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan nasibnya telah berubah. Jadi karunia Allah melalui Rasul Petrus memperlihatkan bahwa Allah yang memberi lebih daripada yang diminta. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kakak percaya bahwa di antara adik-adik pasti ada yang pernah meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa. Dan percayalah, pasti Tuhan akan memberikan itu lebih daripada apa yang adik-adik minta. Lebih dari itu, kakak berpesan, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita tahu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, akan terus menolong, menyertai kita sekalian. Oleh sebab itu adik-adik, dari kisah cerita kita di pagi hari ini, dari kisah seorang pengemis ini dapat menjadi contoh bagi adik-adik sekalian bahwa kita terus percaya bahwa Yesus atau Allah yang kita sembah sanggup memberikan hal-hal terbaik di dalam kehidupan kita. Contohnya, seseorang yang meminta umur sampai 60 tahun, ternyata Tuhan memberikan bonus kepada dia menjadi 90 tahun bahkan lebih. Contohnya seperti seorang adik atau seorang kakak di rumah
yang minta motor, tapi Tuhan berikan dia pekerjaan. Atau di dalam sebuah keluarga, Bapak dan Mama ingin untuk anak-anaknya itu sekolah sampai SMA. Dan apa yang terjadi? Anak-anak dapat sekolah sampai sarjana. Itu karena Bapak dan Mama percaya dan selalu berdoa, berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan berikan yang tidak mereka bayangkan, lebih dari apa yang mereka minta kepada Tuhan. Dan itulah Allah kita, Allah yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan apa yang lebih dari apa yang kita minta. Oleh sebab itu adik-adik terus percaya kepada Tuhan dan selalu rajin berdoa. Kalau yang sudah bisa baca Alkitab, rajin membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan dengaran kepada papa mama, menghargai orang yang lebih besar dari kalian, menghargai kakak-kakak pengasuh, guru-guru sekolah minggu, dan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Berarti adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya, amin. Ya baik, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam setiap perjalanan hidup kami, teristimewa anak-anak kami, dalam pertumbuhan mereka, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka dengan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa, kami bawa seluruh kehidupan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu GKI Petra ke dalam tangan Tuhan. Dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam setiap hari kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga rumah tangga, papa mama mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa, kami bawa akan jemaat kami, jemaat GKI Petra Bucen 2 Entrok ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat kami dari hamba-hambamu, pendeta-pendeta yang Tuhan tempatkan di dalam jemaat kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan mereka, tetapi juga di dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk penatua Syamas yang ada di dalam jemaat kami, jemaat GKI Petra Bucen 2 Intro. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Tuhan terus senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk unsur-unsur yang ada di dalam, setiap unsur yang ada di dalam jemaat kami, jemaat GKI Petra Bucen 2 Intro, PKB, PW, PAM dan PAN. Tuhan senantiasa memberkati, dan biarlah pelayanan-pelayanan ini terus berjalan sesuai dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan setia di dalam pelayanan-pelayanan mereka sebagai pengasuh di dalam mengasuh anak-anak kami di dalam jemaat GKI Petra Bucen 2 Entro. Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dari rumah tangga yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati jemaat-Mu ini. Dengan seluruh pergumulan dan harapan mereka, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam minggu kerja yang baru di depan kami nanti Tuhan, kami minta penyertaan dan pertolongan Tuhan
terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Lalu dengarkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini, dan kiranya apa yang disampaikan oleh pelayan firman adik-adik dapat mengerti, pahami, terlebih lagi adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan adik-adik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dan kiranya adik-adik terus senantiasa dalam mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya via online, dan adik-adik tentunya terus dalam penyertaan Tuhan di masa pandemi seperti ini, dan juga begitupun dengan keluarga adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Shalom, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.